Oke. Oke, udah mulai ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita mau menjelaskan terkait dengan tugas 12. Langsung aja dari soal A deh, di Irham. Dari saya ya, sebelumnya mohon maaf kalau aku ngelihat ke depan karena aku pakai yang pertama laptop ini di depan karena laptop aku sedang bermasalah kameranya. Oke, langsung aja. Untuk di nomor 1 ini tuh tulislah program assembly SAP 1 untuk melakukan operasi berikut. 50 dikurangi 26 dikurangi 11 tambah 38, itu hasilnya 51. Secara lengkap, setiap program selalu ditaruh mulai alamat 0H. Hasil program ditampilkan ke binary display. Bilangan yang akan dioperasikan harus ditaruh pada alamat 7H, 9H, CH, dan FH dengan urutan bebas. Di sini aku jabarin dulu operasinya. 50 dikurangi 26 dikurangi 11 ditambah 38. Nah, itu bisa dilihat tuh 50 sama dengan 32H dan seterusnya. Nah, langsung dibikin tabelnya. Di tabelnya tuh ada address dan instruction yang aku lihat ya. Nah, aku tambahin juga keterangannya biar gampang. Bisa dilihat di keterangannya tuh untuk 0H itu instruksinya LDA 7H. Keterangannya tuh ada muat nilai 50 ke akumulator. Untuk 1H itu kan ada sub 9H itu tuh dikurangi akumulator dengan 50. Untuk yang 2H kurangi akumulator dengan 11. Yang 3H ditambahin akumulatornya dengan 30. 4H tampilkan hasil di binary display. Untuk yang 5H kan ini HLT ya. HLT itu artinya stop program. Untuk yang 4H sebelumnya itu out ya. Itu tuh menampilkan binary-nya, binary display-nya. Nah, untuk 7H itu nilai 50-nya, tapi kan kita tulis di sini sama aku ditulis pakai binar. 9H itu pakai binar, itu nilainya adalah yang 26. Untuk CH itu nilai 11, FH nilai 38. Binary display-nya itu 51. Selanjutnya ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini, berdasarkan jawaban yang tadi, yang soal A nomor 1, istilah tabel di bawah ini dengan bilangan binar untuk setiap clock ketika instruksi kelima dieksekusi. Nah, berarti dia tuh instruksi kelima kan ya. Kalau bisa dilihat yang 1A itu, yang instruksi kelima itu berarti yang out kan. Berarti yang binary display itu yang outnya. Nah, untuk instruksi kelima itu adalah out. Untuk PC-nya, sebenarnya aku belum terlalu ngerti yang ini. Tapi aku coba jawab dari PC-nya tuh 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4. Untuk MAR-nya itu bisa dilihat juga. Nah, untuk IR tuh dipisah gitu. Jadi, misal yang PC-nya 000, MAR 0111, IR-nya tuh dipisah jadi 0001, 0111 gitu. Nah, akumulatornya tulis juga, reg B-nya ditulis. Nanti di clock ke, maaf ini, reg out sama reg display ini ntar aku benerin. Ini harusnya di 5 ya, di clock 5 ini. Si reg out sama display-nya gitu. Udah gitu aja sih untuk aku di nomor 1 dan nomor 2 ini. Lanjut, nomor 3. Ham? Nih, nomor 3, sorry tadi. Nomor 3 ini dia program assembly SAP 2. Di sini tuh ada programnya. Nah, kita jelasin si programnya tuh. Misal FMVI 0AH itu tuh berarti isi register A dengan 10, B yang kayak sampai seterusnya, sampai isi register C. Nah, ada add B, dia tuh tambahkan nilai register B ke register A. Yang MOV B, A itu dia tuh nge-copy nilai dari register A ke B. Nah, untuk loop ini tuh dia ditambahin nilai juga ke B, tambahin nilai register B ke register A, tapi di dalam loop. Untuk DCRC itu dia mengurangi nilai register dengan -1. Untuk JNZ loop itu dia tuh lompat atau jump ke loop jika register C nggak sama dengan 0.
Nah, untuk MOV A, B, copy nilainya, jadi dia juga sama juga kayak yang tadi, dia copy nilai dari register B ke register A. Untuk outnya itu mengirim nilai ke register, ke output, ke outputnya. HLT itu stop. Ada juga yang A itu kan contohnya ya, contoh penulisannya. Kalau aku ngerti contoh penulisannya kayak gitu, jadi harus lengkap gitu. Nah, untuk B ini, dia tuh di notasi matematikain. Kalau udah di notasi matematikain tuh hasilnya dapat 125. Untuk ketika yang C udah dieksekusi tuh, kita dapatnya tuh registernya di dalam heksadesimal, yaitu adalah C lagi 7DH, B juga 7DH. Nah, untuk C-nya 0000H gitu. Oke, selanjutnya nomor B. Saya akan mencoba menjelaskan dari nomor 1, yaitu kita disuruh untuk mentranslate menjadi bilangan biner untuk setiap clock pada saat instruksi kedua dieksekusi. Jadi nomor 1 ini kita bisa mengetahui bahwa si instruksi kedua ini merupakan sub. Jadi caranya kita tinggal memasukkan saja bilangan binernya ke masing-masing clock. Jadi yang pertama kita akan memasukkan bilangan biner 001 dan juga 001 ke PC dan juga MAR. Lalu yang pada clock kedua kita akan memasukkan biner 0010 ke PC karena itu ditambahin dari 001. Selanjutnya pada clock ketiga kita akan memasukkan bilangan biner ke dalam IR, yaitu menjadi 0010 dan 1001. Lalu setelah kita mengisi IR pada clock ketiga, kita akan menambahkan pada MAR pada clock keempat, yaitu 1001. Selanjutnya pada clock kelima kita akan mentranslatekan bilangan biner ke dalam registrasi B, yaitu 001 dan 1010. Lalu yang terakhir ada di akumulatornya, itu kita dapatnya dari, kan di akumulator ada 50 ya, terus di registrasi B itu ada 26, jadi tinggal kita kurangin aja, nanti kita dapatnya adalah 000 110. Lalu pada nomor 2, pada instruksi ke-6 itu kita akan mengetahui bahwa itu akan terjadi halt, yang mana kita hanya akan sampai ke clock ketiga aja. Caranya sama seperti yang pada nomor 1 tadi, bedanya kita cuma sampai clock ketiga aja. Jadi yang pertama kita masukin aja binernya ke dalam PC dan MAR, ada 0101 dan juga 0101 juga. Terus yang pada clock kedua kita tinggal masukin aja, ditambahin jadi 0110. Lalu pada clock ketiga kita tinggal nambahin ke IR-nya aja. Jadi 1111 11111. Lalu nomor 3 itu kan dari nomor 1 kita akan mengetahui kalau itu ada 6 instruksi ya, yaitu yang ada LDA 7H, sub 9H, sub CH, ADDFH, out dan juga halt. Dan masing-masing instruksi tersebut itu menghold 6 clock kecuali dari halt, yaitu 3 clock. Nah, dari masing-masing clock tersebut tinggal kita jumlahkannya semuanya menjadi 33. Lalu kita kan mengetahui bahwa satu clock cycle itu sama dengan 1/6 milisecond ya. Jadi ntar hasilnya adalah 0,167. Dan untuk mencari execution time-nya, kita tinggal mengkalikan 33 kalikan 0,167 dan hasilnya adalah 5,511 mikrosecond. Lalu nomor 4-nya itu kita dapatnya dari nomor 3. Nanti kita urutin aja dari AAA 0H sampai dengan AAA FH. Ya, ini bisa dilihat aja di isi memorinya dan juga ada mnemoniknya. Dan untuk B-nya ukuran byte-nya 17 byte. 17 byte itu dari ya kita tinggal ngitung aja alamatnya. Sekian untuk nomor B. Oke, untuk yang nomor 3 mungkin saya ada minta maaf soalnya kurang teliti baca soalnya, harusnya diminta biner tapi saya isi masih gini. Jadi untuk nomor 1 sama nomor 2-nya akan dilakukan revisi setelah ini. Jadi langsung ke nomor 3 aja. Jadi untuk nomor 3 yaitu yang ditanyakan, hitunglah total waktu eksekusi jika program tidak menggunakan NOP. Yang pertama untuk CPU-nya 6 MHz, waktu per clock adalah waktu
yaitu rumusnya 1/6 kali 10 pangkat 6 detik sama dengan 0,1667. Kemudian step instruksi dalam SAP1 biasanya memerlukan 6 clock untuk eksekusi. Jika program terdiri dari 5 instruksi, total clock-nya adalah, yaitu rumusnya 5 dikali 6 sama dengan 30 clock. Kemudian total waktu sama dengan 30 dikali 0,1667 sama dengan 5. Kemudian yang untuk nomor 4, yang dari instruksi jumlah eksekusi, jumlah clock T dan total clock T-nya, yaitu totalnya 106 clock. Yang ditanya yaitu hitunglah total waktu eksekusi. Waktu per clock CPU beroperasi dengan kecepatan 2 MHz, sehingga waktu per clock sama dengan 1 dibagi 2 kali 10 pangkat 6 detik sama dengan 0,5. Kemudian 106 dikali 0,5 sama dengan 53. Baik, sekian. Dan akan dilanjutkan ke bagian D. Oke, di bagian ini kita ada sebuah operasi 58 kurang 7 kali 4 kurangi 19. Nah, di sini kita mau coba buat program assembly-nya. Di sini aku buat 2 program. Jadi ada program pertama sama program kedua. Bedanya nih kalau program pertama itu dia di sini tuh pakai looping ya, pakai increment gitu. Decrement di C-nya. Jadi ketika A-nya kita assign 58 ya. A-nya itu kita isi register A ini kita isi nilai 58, terus register B-nya ini kita isi dengan nilai 7. Nah, terus ada C yang kita isi dengan nilai 4. Nah, looping-nya itu ketika jadi di sini kita mau kurangi 58 ini dengan 7 4 kali. Nah, jadi di sini kita bakal looping dengan 4 kali ya. Tapi nanti itu dia kemudian bakal dikurangi dengan 19. Nah, tapi di sini dia nggak efektif. Kenapa? Karena ukuran byte-nya tuh nggak efisien karena ukuran byte-nya lebih besar daripada yang di bawah. Nah, di sini aku punya solusi. Jadi daripada kita melakukan looping kayak gini, kita kurangi aja si 58-nya itu dengan si B 4 kali. Jadi ini kan kalau di total ini dia 4 byte ya. Tapi kalau ini total looping-nya itu totalnya tuh 5 byte. Jadi jelas ini lebih lebih besar gitu daripada yang bawah. Nah, jadi hasil aku di sini aku pilih program assembly-nya tuh yang bawah karena di sini dia karena cuma 4 kali doang gitu. Jadi nggak boros lah. Dan buktinya tuh di sini kalau aku hitungin ya total ukurannya tuh di sini dia 15. Sedangkan yang di bawah dia 12. Jadi lebih irit gitu. Nah, kesimpulannya ya tadi itu dia lebih efisien yang program kedua ini. Terus untuk ukuran programnya itu dia di sini ada 2 byte ada instruksi yang ukurannya itu 2 byte ya, 3 itu ada 3. Jadi 2 kali 3 terus ada instruksi yang ukurannya 1 byte itu totalnya ada 6. Jadi 3 kali 2 tambah 6 kali 1 jadi 12 byte. Nah, terus untuk isi akumulatornya di akhir itu berapa? Itu hasilnya itu adalah 11. Jadi kan itu kalau di sini kita hitung tuh 58 kurang 7 kali 4 tuh berarti 58 kurang 28 30, 30 kurang 19 berarti 11 ya. Nah, berarti dia nanti isi akumulatornya itu dia adalah 11 gitu. Nah, 11 itu dalam heksadesimal itu tuh adalah B gitu. Jadi 0B H gitu. Nah, lanjut ke yang nomor 2. Di sini dia dari yang ini ya soal nomor 1. Nah, itu ketika instruksi 3 itu dia sub CH ya. Jadi dia ada pengurangan dari register si CH. Jadi akumulator dikurangi sama si C sama register C. Nah, di sini ini dia program counternya dari yang kedua ya, urutan kedua. Terus kita masuk ke program counter 3. Di sini ada instruksinya tuh dari 110 dari program counter kedua kita masuk ke ini 8 tambah 4 berarti dia ada sub pengurangan ke
alamat memori ke 12 itu si C. Kan tadi tuh kalau nggak salah tuh urutannya tuh 7, 9, C sama F ya. Nah, nanti si F ini nanti si C itu dia ada di urutan ke si C juga gitu. Nah, di sini tuh C itu maksudnya 12, alamat memorinya ke 12 gitu lah intinya. Terus dia di sini untuk register B-nya dia itu tuh ada di alamat memori 9. Terus hasilnya pokoknya ini akumulatornya tuh berapa sih? 8 tambah 4 13. Berarti nah karena itu nanti dia tuh akumulatornya kan ketika si bentar aku lihat dulu yang 50 dikurangi 26 itu hasilnya 24. Nah, 24 itu pas dikurangi C itu kan C-nya itu 11. Nah, 24 kurang 11 itu 13. Jadi akumulator itu nanti di akhir tuh dia bernilai 13. Kayak gitu. Oke, sekian.